はい、皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します. Watashi wa Yuli desu. Hari ini kita akan mempelajari tentang posisi benda dan juga keberadaan benda. Kira-kira apa sih bedanya pemakaian ni arimasu dan ga arimasu? Jadi, di sini kita akan menggabungkan dengan beberapa materi yang udah kita pelajari, yaitu partikel no, kemudian ada juga tentang posisi benda yang kemarin, yang minggu lalu udah kita pelajarin, dan juga kata tunjuk. Di sini akan kita gabung dengan partikel ni arimasu dan juga ga arimasu. Seperti apa itu? Jadi minggu lalu kan kita udah pelajari tentang ini, pola seperti ini, subjek wa kata benda no posisi desu. Nah, untuk contoh kalimatnya, keitai wa kabang no naka desu. Jadi di sini adalah menunjukkan posisi benda itu seperti apa. Nah, contoh kedua ada saifu wa kabang no naka desu. Dompet ada di dalam tas. Kemudian yang ketiga, noto wa kabang no naka desu. Nah, ini adalah contoh dari posisi benda yang udah kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membuat kalimat ini sedikit lebih kompleks karena di sini kan kalau kita lihat di bahasa Indonesianya, kalau kita lihat di bahasa Indonesianya ini kan ada kata ada. Nah, kata ada ini kalau di dalam rumusnya ini sebenarnya nggak ada kata ada. Tapi dengan adanya partikel atau pola ni arimasu, itu kata ada ini akan menjadi ada. Nah, kayak apa itu? Coba kita lihat di pola kalimat ini. Jadi yang pola kalimat yang awalnya yang pertama seperti ini akan menjadi subjek wa letak benda no posisi ini arimasu. Nah, perbedaannya hanya di belakang. Kalau yang ini kan akhirannya des, kalau yang ini akhirannya ni arimasu. Nah, untuk ni sendiri artinya itu di, dan arimasu itu artinya ada. Nah, kali ini dia benar-benar artinya benar-benar di, ada dan di, gitu kan. Nah, jadi kalimat yang tadi itu akan berubah menjadi keitai wa kabang no naka ni arimasu. Keitai wa kabang no naka ni arimasu. Nah, ini artinya benar-benar HP ada di dalam tas. Secara struktural ya. Jadi HP itu keitai, kemudian wa tidak kita artikan karena artinya adalah, kemudian kabang itu tas, no naka berarti di dalam tas. Kemudian ni itu di, arimasu itu artinya ada. Nah, ini kita artikan masing-masing seperti itu. Jadi mengartikan bahasa Jepang itu sebenarnya dari belakang seperti ini ya. Jadi setelah subjek keitai wa HP, baru dari belakang. Arimasu kan ada. Nah, gitu. Diartikannya dari belakang. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan berubah juga pola kalimatnya. Saifu wa kabang no naka ni arimasu. Sama seperti contoh yang ketiga. Noto wa kabang no naka ni arimasu. Dari yang noto wa kabang no naka desu menjadi noto wa kabang no naka ni arimasu. Seperti itu. Nah, dari sini kita udah lumayan kompleks ya kalimatnya, jadi lebih susah. Tapi apakah memang des yang pola seperti ini nggak boleh dipakai? Boleh. Dan itu juga sopan gitu. Cuman ada pola kalimat yang seperti ini, dan ini juga banyak dipakai di pola kalimat bahasa Jepang. Nah, untuk partikel ni sendiri itu ada 3 pemakaiannya. Partikel ni itu bisa berarti di untuk kalau kalimat itu berhubungan atau ada tempatnya. Misalnya kayak yang kita pelajari hari ini, yaitu saifu wa kabang no naka ni arimasu. Dompet ada di dalam tas. Nah, itu kan tentang tempat ya. Nah, kemudian artinya bisa menjadi pada kalau dia di suatu kalimat itu arti ada waktu. Berhubungan tentang waktu, misalnya pada hari Minggu saya jogging. Berarti nichiyobi ni jogging wo shimasu. Pada hari Minggu saya jogging. Nichiyobi ni, nah itu nichiyobi ni-nya itu artinya pada. Kalau misalnya bahasa Indonesia sih bisa diartikan di hari Minggu gitu kan. Tapi lebih tepatnya arti ni pada kalimat di hari Minggu itu lebih ke pada. Nah, kemudian
Partikel ni itu juga bisa artinya menjadi ke kalau di suatu kalimat itu ada kata kerja pergerakan. Misalnya, saya mau enggak seperti itu. Misalnya seperti ini. Saya pergi ke sekolah. Nah, dia tuh OTW gitu kan. Jadi, saya pergi ke sekolah, watashi wa gakko ni ikimasu. Itu dia OTW, saya nih lagi mau ke sekolah. Nah, itu dia pakai partikel ni. Nah, untuk yang waktu, ni yang waktu dan ni yang kata kerja pergerakan ini akan dipelajari di kelas 11 dan 12. Selanjutnya, kita kembali lagi ke posisi benda yang tadi ini. Nah, ini kita punya kalimat seperti ini ya. Jisho wa doko ni arimasu ka? Ini kata tanyanya. Kemudian dijawab, Jisho wa tsukue no ue ni arimasu. Di manakah jisho? Jisho itu kamus. Ada di mana kamus? Kamus ada di atas meja. Nah, kemudian kalau misalnya kalimat ini kita pakai dengan pola yang lama, Jisho wa doko desu ka? Jisho wa tsukue no ue desu. Nah, jadi mau pola kalimat yang mana aja itu artinya sama, artinya tetap di mana kamus ada di mana itu sama aja semuanya. Tapi yang membedakan ini lebih spesifik kalau yang nomor 1. Kalau nomor 2 itu dia jawaban singkat gitu ya. Terus kalau misalnya di suatu kalimat itu ada pertanyaan ni arimasu ka? Jawabannya juga harus pakai ni arimasu. Kalau misalnya pertanyaan itu pakai desu ka? Jawabannya juga harus pakai desu gitu ya. Jadi harus sesuai pertanyaan sama jawabannya. Pertanyaan sama jawabannya harus sama belakangnya ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke keberadaan benda. Kalau keberadaan benda, pola kalimatnya kan kalau yang tadi ini yang letak benda ya. Kita akan pakai pola kalimat seperti ini. Letak benda, no posisi ini, kemudian subjeknya itu ditaruh di belakang. Jadi ini tuh seperti kalimat pasif kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini seperti kalimat pasif. Jadi harusnya kan tadi keitai wa kabang no naka ni arimasu menjadi kabang no naka ni keitai ga arimasu. Di dalam tas ada HP. Jadi ini lebih seperti kalimat pasif. Kalau kalian lebih mudah untuk memahaminya ya, ini tuh lebih ke seperti kalimat pasif gitu kan. Karena yang dijelasin itu letak bendanya dulu, keberadaan bendanya itu ada di mana, baru dia akan menjelaskan si bendanya itu. Bendanya di sini kita artikan sebagai subjek. Nah, kemudian contoh yang kedua, kabang no naka ni saifu ga arimasu. Di dalam tas ada dompet. Contoh yang ketiga, kabang no naka ni noto ga arimasu. Di dalam tas ada buku catatan. Nah, itu untuk pola kalimat ni arimasu dan ga arimasu, perbedaannya hanya peletakan subjeknya. Ini kalau yang ni arimasu itu dia di depan, kalau ga arimasu itu subjeknya di belakang. Jadi kalau yang yang ni arimasu ini untuk letak benda, kalau yang ga arimasu itu untuk keberadaan benda. Begitu ya. Nah, partikel ga itu punya banyak fungsi. Kapan dipakainya itu ada di sini saya nemu 6. Jadi yang pertama itu dia bisa menunjukkan keberadaan seperti yang kita pelajari tadi, isu no ue ni kabang ga arimasu. Kemudian yang kedua memberi penegasan pada subjek, kore ga oishii desu yo. Ini tuh enak loh gitu. Jadi kan dia menegaskan nih, ini tuh enak loh gitu. Nah, itu dia menegaskan. Nah, kemudian nomor yang 3 menunjukkan subjek dari kata kerja. Subjeknya kan ame, hujan. Kemudian kata kerjanya furimasu, turun. Jadi hujannya turun loh. Jadi dia menunjukkan subjeknya ini si hujannya. Nah, terus nomor 4 menunjukkan kata ganti tanya berfungsi sebagai subjek. Nani ga oishii desu ka? Apa sih yang enak gitu kan? Ini nih yang enak nih. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ini biasanya dipakai untuk sehari-hari. Kemudian nomor 5 menunjukkan benda yang menjadi objek. Nihongo ga sukoshi wakarimasu.
saya ngerti bahasa Jepang sedikit. Nomor 6, menunjukkan benda yang memiliki sifat atau keadaan. Zo itu gajah. Gajah hanaga nangai desu. Zo, gajah itu belalainya panjang. Nah, ini partikel ga ini akan dipelajarin di sekolah kelas 10, 11, 12 yang nomor 1, terus 3, 5, 6 ini dipakai. Tapi hampir semuanya sih dipakai di kehidupan sehari-hari, tapi yang dipelajari di sekolah Indonesia itu biasanya nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 6. Nah, kita kembali lagi ke letak benda kita dan keberadaan benda kita dengan berlatih melalui soal latihan. Di sini saya punya pertanyaan, misalnya, Kyoshitsu nani-nani, ue nani-nani, nani-nani-nani arimasu ka? Nani-nani itu seperti bla 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 dalam bahasa Inggris. Kemudian dijawab, sensei no tsukue ga arimasu. Nah, kira-kira kita harus mengisi apa nih yang titik-titik ini? Nah, yang pertama kita harus ngerti ya, kalau ada kalimat seperti ini, kita lihat ini kyoshitsu itu artinya apa? Kyoshitsu itu artinya kelas. Ue artinya apa? Ue itu artinya atas. Nani artinya apa? Untuk pertanyaan ya. Terus arimasu ka ini kan dia menanya kan. Nah, jadi kira-kira ini bisa-bisa yang belakang nih kalau nggak ni ya ga gitu kan partikelnya. Nah, kemudian itu nanti kita lihat yang depannya lagi. Nah, ini ada kyoshitsu terus ue. Kalau ada kyoshitsu kemudian ue, ini bisa kalian isi dengan no. Kyoshitsu no ue. Kemudian setelah itu ada partikel ni. Kan kalau misalnya ada posisi, berarti ada partikel ni. Berarti yang di sini, kalau ini sudah ni di sini, berarti ini nggak mungkin ni lagi. Berarti dia pakai ga. Gitu. Nah, kalian juga bisa lihat dari sini. Ini kan udah dijawab ya. Sensei no tsukue ga arimasu. Ada ga-nya di sini. Berarti di sini juga pakai ga gitu. Nah, soal yang kedua misalnya, anata no fudebako wa doko bla 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 arimasu ka? Kemungkinan sih, kemungkinan. Ya, ini jawabannya pasti ini arimasu ka. Kenapa gitu? Soalnya kan kalau misalnya ini nani ga arimasu ka, dia nanya ada apa di atas di dalam kelas itu. Dia nyari keberadaan bendanya apa yang berada di dalam kelas itu. Nah, kalau ini kan dia nyari posisinya kan. Kalau doko itu artinya di mana, pasti dia menanyakan letak bendanya. Nah, berarti di sini diisi dengan ni. Gitu. Nah, kemudian untuk jawabannya watashi no fudebako wa tsukue no naka ni arimasu. Kalau ini udah ni arimasu berarti jawabannya juga ni arimasu. Kemudian soal yang ketiga. Misalnya, kono enpitsu wa anata no bla 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 bla. Nah, kalau ini udah ada tanda tanya begini berarti dia pasti kata tanya dong. Nah, kata tanyanya apakah arimasu ka atau ada yang lain? Untuk pertanyaan seperti ini kan nggak mungkin ya anata no arimasu ka itu kan nggak ada. Soalnya untuk arimasu ka yang ini kan udah pakai ga arimasu ka, yang ini nih arimasu ka. Nah, ini ga arimasu ka, doko ni arimasu ka. Berarti yang ini dia pakai yang doko desu ka. Anata no desu ka. Kemudian untuk jawabannya iye bukan watashi bla 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 enpitsu wa sore desu. Berarti kalau ini ada benda, ini ada subjek, berarti di tengah-tengah ini adalah kepemilikannya. Untuk kata partikel kepemilikan pakai no. Watashi no enpitsu wa sore desu. Fudebako no tonari apa nih? Tonari desu. Kalau dia tanyanya desu, jawabannya desu, dan akhirannya juga semuanya pakai desu. Tapi kalau mau yang terakhir ini fudebako no tonari ini arimasu juga boleh. Fudebako no tonari ni arimasu juga boleh. Tapi kan ini udah dia nanyanya desu ka, jawabannya juga harus pakai desu kan. Nah, terus
dijawab yang terakhir itu juga sebaiknya pakai des gitu. Nah, untuk artinya ada di sini gitu. Jadi ini adalah contoh dari soal latihan atau Renshu Mondai untuk keberadaan benda dan posisi benda. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung lagi, silakan buka-buka video penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin akan lebih membantu kalian untuk memahami materi ini. Ja, 今日はここまで。皆さん、どうもありがとうございました。